Padahal bagus banget lo mangkok coklat ini. Gampang banget bikinnya tapi kemarin aku gagal. Ya udah langsung aku bikin lagi aja. Tiup-tiupin dulu balonnya. Kemarin tuh aku salah coklat kayaknya. Kemarin tuh coklat yang ini. Coba aku pakai yang hitam ini ya. Aku patah-patahin langsung aku tim aja. Sambil menunggu coklat meleleh, aku mau ngemil brownies crispy dulu, Ini gara-gara sekte Fuji nih. Aku pengen nyemil snack hash brownies crispy, es krim sandwich ala Fuji. Jadi 3 varian brownies crispy ini kita tumbuk-tumbukin di sini dulu. Ini brownies crispy nomor 1 di Indonesia loh. Ini rasa kejunya tuh gurih banget. Coklatnya, apalagi stroberinya. Rasa stroberinya tuh manis, seger kayak stroberi Korea. Pokoknya paling enak, paling crispy, paling sehat. Apalagi tiga-tiganya masukin ke mulut mungil tuh, enak banget. Lanjut ke mangkok coklat. Coklat udah meleleh dan siapkan seres warnanya, Pertama balon kita tempel-tempelkan di sini. Tuh ternyata bagus ini coklatnya. Tadi yang ungu meleduk nggak kerekam. Lanjut kita tempel-tempelkan ke coklat dan kita tempel-tempelkan ke seres warna. Berarti pakai coklat yang dark ini. Dia nempelnya bagus loh. Abis ini aku taruh di kulkas aja. Jangan taruh di freezer guys, nanti beku semuanya. Nah aku pakai 2 doang guys. Yang satunya tuh biarin aja di situ. Tuh kan coklatnya nggak retak guys. Lalu kopet-kopet aja balon yang udah pecah tadi. Dan hasilnya tuh kokoh, nggak ada yang retak loh guys. Coba aku taruh-taruh es krim aja di atasnya. Lalu aku letak-letakkan brownies crispy yang 3 varian itu. Lanjut deh kita cemil-cemil. Nyemil begini asik juga loh. Apaan itu? Tawon ya? Oh, cumi jumbo-jumbo banget di sini. Jadi pengen masak lagi aja. Ke pasar ikan dapet ikan gede banget. Nah, di sini nih cuminya jumbo. Aku borong aja cumi blakutaknya yang ada di sini. Langsung aja aku masukin ke kantong dan bawa pulang. Ini blakutak sontongnya masih seger-seger banget loh. Langsung aja sampai rumah aku cuci-cuci bersih. Buang-buangin kotoran yang nyempil di dalamnya. Dan dibilas-bilas sampai bersih. Tiriskan ini mengandung air banget loh. Dan lanjut dimasak, Sebelum nyiapin bumbu, aku pengen nafas dulu, aku main game dulu Main Dana Poli di Dana 11. Dari tanggal 4 sampai tanggal 14 November 2025. Dapetin iPhone 16 dan saldo jutaan rupiah. Tiap hari dan ini gratis loh, Nah, caranya nih kumpulin Dana Points dari transaksi di aplikasi Dana. Atau beli langsung di Dana Deals. Kumpulin diamond dan puter lab sebanyaknya di Dana Poli buat dapetin hadiahnya. Upgrade aja ke Premium Daily Reward. Buat dapetin ekstra dana poin dan diamond. Di tanggal 17 November kalian bisa dapetin iPhone 17 Pro. Info lengkapnya di @dana_indonesia. Lanjut ke cumi dan siapin bumbunya. Tomat, cabai, bawang bombay, bawang merah, bawang putih kita iris-iris aja. Setelah selesai semua kita masukin dan tumis kongsrang kangsreng. Terus di kongsrang kangsreng aja sampai layu. Masukin garam, micin, gula, lada bubuk. Biar rasanya makin mantap kita tambahkan saus tiram. Biar ada asam-asamnya kita tambahkan saus tomat. Lalu bumbu kongsrang-kangsreng lagi aduk-aduk sampai merata. Masukkan blakutak sontongnya. Diamkan aja, jangan dikasih air. Nanti dia tuh mencair sendiri, Terus kalau udah mencair begini kita diamkan sampai benar-benar kesat. Jadi kayak berkuah hitam gitu, guys. Ini aku masak sekitar 30 menit, 40 menit gitulah. Jadi daging cumi blakutak sontong itu bakalan empuk. Ini separuhnya aku pisahin biar makannya enak. Batoknya tuh gede karena cuminya jumbo-jumbo banget, guys. Dengan bumbu yang sederhana aja tuh betapa enaknya, guys. Dan enak pakai nasi juga sih. Pakai wijen, Bang, bukan pakai beras. Kemarin aku pakai beras loh. Jadi hasilnya tuh keras banget kayak batu. Gigi kayak mau pada copot, guys. Nah sekarang aku mau ganti lagi bener-bener pakai wijen. Ini wijen putih sama gula, Aku tuh nggak ngerti bahasa Inggris, guys. Jadi putih-putih tuh kirain beras aja, Wijen aku sangrai aja sampai bener-bener kayak golden brown. Untuk bikin karamelnya aku pakai butter dan gula aja. Ini teflon biar burik begini tapi hasilnya bagus, guys. Karamel udah jadi. Wijen udah masuk, lalu kita aduk-aduk aja bener-bener sampai merata. Lalu tuang di loyang yang udah dilapisin kertas. Peper-peperkan dan lebar-lebarkan. Ini ngelebarin begini harus masih panas, guys, biar nggak beku. Lanjut garis-garis begini. Diamkan dulu bener-bener sampai adem. Nah udah tok-tok begini berarti harus dikopet-kopet kertasnya. Aku coba tadi pakai minyak ternyata licin. Tapi kalau nggak diminyakin begini lengket banget tuh, kurang ajar. Ya udah lumayan lah, yang penting nggak rusak gitu, guys. Dan hasilnya shining. Tuh kan emang masih banyak kertasnya tuh. Biarinlah makan kertas sedikit-sedikit nggak apa-apa deh. Asli enak banget ini. Ini renyah banget. Walaupun masih pada nempel kertasnya. Tapi nggak mengaruhi rasa enaknya, Gurih, manis. Karamel itu tadi agak gosong sedikit jadi rasa pahit sedikit. Pakai kacang lebih enak, Bang. Tapi dihalusin dikit,
Ini emang enak banget loh guys. Aku kemarin pakai wijen enak banget sumpah. Coba sekarang aku pakai kacang tanah ya. Ini kacang udah matang tapi agak hitam-hitam gitu ya. Tuang dulu dicobek lalu kepruk-kepruk dikit aja begini. Digerus jangan sampai halus buat gitu well. Ya seginilah. Tiup-tiup aja kulitnya guys. Supaya nggak lengket nanti aku pakai margarin kertasnya. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Gula masuk lalu kita konsrang-kansreng aja. Ini aku pakai api kecil aja. Supaya hasilnya nggak gosong gitu guys. Biar rasanya nggak pahit. Udah jadi karamel tuangkan kacangnya. Aduk-aduk bener-bener sampai merata. Tuang di kertas tadi. Mumpung masih panas kita lebar-lebarkan begini. Kalau udah adem dikit aja ini langsung beku well. Nah dibikin garis-garis begini. Supaya dipatahnya tuh nggak ambrol gitu guys. Tetep aja lengket tuh dikasih margarin juga. Ini mah alamat ini makan kertas lagi nih kurang ajar. Pakai kertas apaan sih ya supaya nggak lengket ya. Tapi hasilnya bener-bener bagus banget guys. Cuma aja kertasnya nemplok aja di gitu guys. Ini jujur ya dikasih margarin tuh makinan lengket loh kertasnya. Jadi lama ngupasin kertas doang tahu. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Ini pakai kacang tanah jauh lebih enak loh. Rasanya manis, gurih, sedikit pahit dan ada rasa kertas, well. Telur meledak belum selesai, well. Aku tuh udah bosen banget guys sama telur meledak ini. Udah berpuluh-puluh kali gak pernah meledak. Ya udah aku mau bikin telur meledak tapi ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan yang terakhir ini meledak berhasil. Jadi aku otomatis gak punya hutang lagi. Ini aku rebusnya 6 menit. Diamkan dulu sampai adem. Setelah udah diketok-ketok lalu kulitnya dikopet-kopet begini aja well. Ini tuh masih gembur-gembur dan kuningnya tuh berkilau banget guys. Aku tutupin gelas. Karena yang ditutupin gelas tuh udah pada berhasil guys. Aku pakai suhunya 400an tuh. Ini lebih panas lagi. Dan durasinya 50 detik lah ya. Aku video itu kayak agak was-was gitu guys. Karena suaranya bergemur kenceng betul kan bener. Dia udah meledak di dalam guys. Coba kalau nggak ditutupin gelas. Pasti di dalam microwave ini pada berhamburan telur guys. Ini karena ditutupin gelas jadi uap udaranya tuh segitu-gitu aja. Jadi kayak bocah beranak gitu. Gua tuh jujur muak banget, bosan banget. Tapi kalau nggak berhasil penasaran banget sama siluman lampor ini. Masukin ke mulut mungil. Gusi kepanasan well. Kaget gua kurang ajar. Kertas minyak om, alias kertas bungkus nasi. Kemarin tuh pakai kertas ini lengket banget guys. Sebenarnya kertasnya sama aja tuh kan ya. Tapi dia kok nggak lengket. Coba lagi Banyak perubahan di pembuatan ini. Kacangnya aku pakai kacang gawil guys. Jadi nggak usah ngupasin lagi gitu. Nah kertasnya juga aku pakai kertas bungkus nasi ini. Terus kacang kita kepruk-kepruk pelan-pelan aja biar nggak halus banget. Sekira seginilah. Kertasnya aku olesin margarin aja. Antisipasi supaya nggak lengket. Nah untuk bikin karamelnya aku campurin dengan butter. Lelehkan semuanya dengan aku pakai api kecil aja. Nah ini udah menjadi karamel. Api kecilin lagi supaya nggak gosong karamelnya. Lanjut masukin kacangnya, api matiin. Karena sering banget kemarin-kemarin tuh pahit gitu guys. Aduk-aduk sampai merata lalu tuang di kertas tadi. Peperkan, ratahkan. Dengan karamel masih panas. Ini kalau karamelnya udah adem, beku loh nggak bisa dilebar-lebarin begini well. Menurut aku kali ini bagus. Ini ngopet-ngopetnya nggak terlalu susah kayak kemarin, well. Seset-sesetnya pelan-pelan aja, nggak begitu nempel. Bener-bener glowing, hanya nempel sedikit aja sih guys tuh. Oh bener ya harus pakai kertas minyak ini ya. Masih ada sisaan kertas nempel, kita kopet-kopet. Ini jauh lebih cakep dari kemarin. Masukin ke mulut mungil tuh bener-bener enak banget guys. Manis, gurih, ini nggak ada pahitnya. Ini asam Thailand ya. Oh ini tuh manis loh nggak asam. Udah ditaburin cabai bubuk vitamin cabai lagi. Apa itu air apaan ya? Enak banget asli ini tuh. Aku jadi ngiler banget loh ini sumpah. Kebetulan aku punya asam Thailandnya. Asam Thailand ini aku bayarin 20.000. Metik langsung dari pohonnya well. Di sini tuh cuacanya hujan aja guys. Tempat kalian hujan-hujan apa enggak? Taburin garam, taburin bubuk cabai. Sebenarnya asam ini udah manis. Cuma ngikutin dia aja guys, tuang-tuangin madu gitu. Masukin aja ke mulut mungil. Tapi asam aku agak-agak kayak ada jamurnya gitu ya. Itu bener-bener manis, gak ada rasa asam-asamnya guys. Nagih banget, bener-bener enak banget. Itu buah mengkudu ya? Oh dia disambelin, dimakan mentah begitu loh. Pada doyan-doyan banget. Udah berabad-abad gak makan mengkudu. Coba lagi aja. Jadi aku punya mengkudu yang mentah dan yang mateng well. Nah yang mentah tuh bentuknya kayak gini tuh, kayak bermata-mata begitu. Nah ini yang mateng. Ini baunya pesing banget masa. Nah yang ini udah terlalu mateng banget.
Coba langsung aja masukin ke mulut mungil. Langsung terasa sengir-sengir kayak min gitu. Tapi baunya kayak air kencing. Lama-kelamaan tuh menyengat banget guys. Kalau yang ini bentukannya bagus banget nih. Masukin ke mulut mungil tuh berasa kayak makan binatang bangsat yang ada di kasur-kasur itu, well. Jadi aroma pesingnya tuh bener-bener nempel ke lidah, nyentuh tenggorokan, lewat kerongkongan, masuk ke lak-lakan. Sampai hidung tuh berasa kayak mimisan loh. Rasa min anginnya tuh kayak keluar kemana-mana. Coba aku sepil ya, buka daleman buahnya. Jadi dalamnya tuh penuh biji kayak markisah gitu. Nah bijinya tuh kecil kayak gini tuh, well. Kalau yang masih muda keras guys. Ih mantep banget, enak banget ini salmon. Jujur menurut aku ini ikan yang paling enak. Apalagi kalau dicocolin pakai saus sashimi begini. Ini tuh enak banget. Aku jadi ngiler-ngiler. Gak sabar aku langsung beli aja salmonnya. Ini aku beli setengah kilo, sekitar 250 ribuan gitu lah guys. Tapi masih ada kulitnya. Kulitnya gak dimakan lah, well. Kulit salmon dikopet aja begini. Lalu diseset aja begini, well. Ini langsung dimakan caplok aja nih begini, udah enak loh guys. Aku potong-potong aja biar di mulut mungil ini muat. Potong-potong segini lah ya. Kumpul-kumpulin dulu semuanya. Terus tuangin tuh saus sashiminya. Nah aku kasih kayak telur ikan nih, apa namanya ya? Topiko ya. Tuang aja di atasnya semuanya. Setelah udah tuang semuanya, kita kucurkan saus sambal. Lalu aduk-aduk sampai merata banget. Enak banget ini masak. Aduk-aduk lagi sampai merata banget. Suapan pertama masukin ke mulut mungil. Ini tuh enak banget sumpah. Nempel ke lidah, masuk ke tenggorokan sampai ke lak-lakan tuh terasa nikmatnya. Betah banget ngunyahnya, well.